Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah Minggu 2 setelah Trinitatis yang bertema panggilan memelihara alam, marilah kita saat teduh sejenak berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita puji Tuhan dari PKJ 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu 2 setelah Trinitatis ini yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai yang Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk melakukan pengakuan iman kita. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Yang pertama, ibadah Minggu. Selama masa pandemi virus corona, ibadah Minggu tetap dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Mohon dukungan doa dan kesediaan semua jemaat bersama keluarga dapat mengikuti ibadah Minggu penuh dengan sukacita, dan ibadah Minggu dapat diakses melalui YouTube GKPI Bandung. Pelayanan ibadah Minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 28 Juni 2020, pengkhotbah Pendeta RHL Tobing STA MA, liturgis Penetua R. Situmeang, doa syafaat Penetua Herianto Nainggolan, dan ibadah memakai model A bahasa Batak. Yang ketiga, penanggulangan pandemi COVID-19. Mohon dukungan doa kita bersama bagi pemerintah negara kita, medis, para medis, dan semua pihak yang terkait untuk penanggulangan pandemi virus corona segera berlalu sehingga kondisi menjadi normal. Aktivitas dapat berjalan dengan baik, pemulihan ekonomi dapat bertumbuh kembali, dan kita dapat berkumpul bersama beribadah di gereja, dan aktivitas pelayanan kategorial boleh berjalan seperti biasa. Yang keempat, kebaktian rumah tangga akan menggunakan aplikasi Zoom yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pukul 19 sampai 20 WIB. Mohon kesediaan kita bersama untuk ikut di dalam kebaktian rumah tangga tersebut. Tata ibadah akan disediakan berikut dengan link akses Zoom melalui web masing-masing. Bantuan diakoni pendidikan. Dalam rangkaian penguatan program pelayanan diakoni jemaat tahun 2020, maka pada bulan Juli akan dilaksanakan bantuan diakoni pendidikan bagi warga jemaat, mulai pendidikan SD hingga mahasiswa. Persyaratan calon penerima adalah dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan kemampuan orang tua. Diharapkan Penatua WIK dapat mengusulkan warga jemaat sebagai calon penerima bantuan diakoni pendidikan untuk dievaluasi lebih lanjut oleh tim diakoni dan PHJ. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tersebut, diharapkan semua keluarga berkenan menyampaikan iuran diakoni dan diakoni melalui transfer ke rekening Gereja GKPI Jemaat Khusus Bandung. Yang terakhir, penundaan sidang umum jemaat kedua tahun 2020. Sidang umum jemaat yang kedua tahun 2020 dengan agenda pemilihan anggota Majelis Jemaat periode 2020 sampai dengan 2025 yang seharusnya dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2020 di gereja setelah ibadah Minggu akan diundur sampai dengan ketentuan pemerintah mengizinkan pelaksanaan kegiatan ibadah di gereja. Mari kita doakan bersama supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan peribadahan di gereja seperti biasanya. Demikianlah penekanan Warta Jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam doa saat teduh. Bapa di dalam sorga, hormat, pujian, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh besar berkat yang Engkau berikan kepada kami, selalu baru dan melimpah setiap hari. Terima kasih ya Bapa, di mana saat ini kami boleh beribadah penuh sukacita. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya ibadah kami ini Engkau berkati dan berkenan kepadamu, dan biarlah melalui ibadah kami ini, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa
untuk seluruh anggota jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh berada, ketika kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang selalu memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang menyertai kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau tahu ya Tuhan kondisi kami saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Untuk itu, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkanlah kiranya dari tubuh jasmani kami, dari lingkungan kami, dan bahkan dari negara kami yang kami cintai ini. Sehingga kami dapat boleh kembali beraktivitas dengan normal dan dapat beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh tenaga medis dan tenaga paramedis, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka, Engkau yang memberkati mereka, agar mereka dengan penuh sukacita memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien yang terpapar COVID-19. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa buat seluruh anak-anak kami ya Tuhan, yang masih dalam studinya, Engkau berkati. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, walaupun saat ini mereka masih belajar dari rumah melalui fasilitas belajar daring. Berikan mereka hati yang penuh sukacita dalam melaksanakannya. Bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bukakanlah pintu pekerjaan kepada mereka. Berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan studi mereka. Kuatkan dan sertai mereka di dalam setiap usaha dan ujian yang boleh mereka hadapi. Demikian juga buat anak-anak kami yang telah memasuki usia untuk mereka boleh berumah tangga. Berikan teman hidup yang terbaik kepada mereka, pasangan yang takut akan Engkau. Kepada setiap keluarga yang sampai dengan saat ini masih merindukan akan anak, mari Tuhan berkatilah mereka, sempurnakanlah sukacita mereka dengan kehadiran akan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi setiap anggota jemaat kami yang mungkin saat ini dalam kondisi lemah, sakit, terbaring, dan yang dalam pemulihan atas penyakitnya. Engkau ya yang menjamah dan menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka, karena Engkaulah tabib yang ajaib. Berikan kepada mereka kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu. Bapa terkasih, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Tuhanlah yang selalu memberkati mereka, memberikan panjang umur, kesehatan yang baik, menambahkan sukacita kepada mereka, karena firman-Mu berkata, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa buat seluruh para pelayan-Mu di jemaat kami. Engkau ya Tuhan yang selalu memberkati seluruh pelayanan yang boleh diberikan, terutama ya Tuhan, kesiapan para pelayan untuk ibadah di rumah-Mu yang kudus secara bertahap yang kami rencanakan dalam waktu dekat ini. Kami berdoa buat seluruh panitia periodisasi dimanapun mereka boleh berada, karena mereka akan melakukan kegiatan pelaksanaan kepanitiaan periodisasi di jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati, sertai, kuatkan mereka, berikan mereka hikmat, sehingga boleh mempersiapkan seluruh rencana tersebut dan boleh berlangsung dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang maha baik, kami teringat akan negara kami mau serahkan negara dan pimpinan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati negara dan pimpinan kami mulai dari yang terendah hingga kepada presiden kami. Berikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau, sehingga dapat memimpin negara kami penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau telah mendengar seru doa kami. Kami percaya Engkau selalu bersama kami melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja dan menyertai kami senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik bahwa pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, dan juga bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada saat ini. Kami berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami serta membimbing kami, untuk kami bisa mengerti serta memahami firman-Mu yang akan kami renungkan, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita pada minggu hari ini, di minggu kedua setelah Trinitatis, yang terambil dari kitab Imamat pasal 25 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Dengan judul perikop Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri di penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang yang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara keseluruhan kitab Imamat ini berisi tentang perintah Allah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan keluar dari tanah perhambaan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi milik pusaka bagi bangsa Israel. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa yang membuat aturan ini adalah Allah sendiri.
Kita bisa perhatikan tadi dalam pembacaan firman Tuhan ini di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Artinya melalui Musa Allah menyampaikan firman-Nya supaya dilakukan oleh bangsa Israel sebagai umat Allah pada waktu itu. Jadi aturan ini adalah aturan yang dibuat oleh Allah sendiri, bukan aturan Musa yang pada waktu itu sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa itu. Bukan juga merupakan hasil kesepakatan bersama antara bangsa Israel dari apa yang mereka perbincangkan atau mereka rundingkan. Ini adalah murni pikiran Tuhan, aturan yang disampaikan oleh Tuhan sehingga bangsa itu harus melakukannya. Ya sudah tentu bahwa setiap aturan atau setiap firman yang diberikan oleh Allah tentu tujuannya adalah baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tujuan pemberian aturan ini kepada umatnya, kepada umat Israel oleh Allah, bertujuan supaya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat Allah hidup di dalam keteraturan. Allah tidak menginginkan umatnya menjadi bangsa yang brutal, bangsa yang tidak ditinggal di dalam aturan, yang mau hidup semaunya. Allah tidak menginginkan itu terhadap bangsa Israel. Karena sejatinya Allah adalah yang mencintai dan menyukai keteraturan. Allah tidak menyukai kekacauan. Karena Alkitab memberikan keterangan yang jelas kepada kita bahwa Ia juga menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu penuh dengan keteraturan. Ia mencipta dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, kemudian pada hari yang ke-7 Dia beristirahat. Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah memisahkan antara gelap dengan terang, memisahkan darat dengan laut, memisahkan antara yang siang dan malam. Ini memberikan arti kepada kita bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah itu sejatinya adalah Allah yang menyukai dan mencintai sebuah keteraturan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagi kita umat Allah, Allah tidak menginginkan kita hidup di bawah kekacauan. Setiap aturan-aturan yang diberikan kepada kita, secara khusus yang diberikan oleh Allah, itu harus dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya Allah memberikan Alkitab kepada kita sebagai penuntun yang berisi petunjuk, panduan bagaimana kita sebagai umat Allah bisa hidup di bawah aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga setiap orang yang hidup di bawah ketentuan dan ketetapan Allah, itulah umat Allah. Karena kalau kita perhatikan, ada banyak kejadian-kejadian di mana bangsa Israel tidak menjalankan aturan, tidak menjalankan perintah seperti yang diperintahkan oleh Allah, lalu mereka mendapatkan hukuman. Nah, di masa sekarang ini, ya, di mana kita bisa mendengarkan suara Allah melalui Alkitab, kita bisa langsung mendengarkan dan membaca apa saja perintah-perintah Allah atau aturan-aturan Allah yang harus menjadi panduan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan ini Allah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan yang akan diberikan kepada mereka sebagai milik mereka, di sanalah mereka akan melanjutkan kehidupan. Di sanalah mereka akan membangun kehidupan mereka sebagai bangsa, sebagai umat Allah. Nah, Bapak Ibu, kata tanah di dalam perjanjian lama memiliki makna bahwa di tanah itu bangsa Israel akan menjalani kehidupan mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka
tinggal, lalu bagaimana mereka melakukan semua kehidupan mereka di tanah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Untuk itu melalui firman ini ada beberapa kali disampaikan oleh Allah pada perintahnya kepada bangsa Israel bahwa pada tanah itu harus ada perhentian. Bahwa tanah itu harus mendapatkan perhentian di tahun yang ke-7. Selama 6 tahun lamanya bangsa itu bisa mengelola tanah itu, bisa mengolah tanah itu sebagai sumber kehidupan mereka. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada sabat bagi tanah itu. Ini juga mengajarkan kita, ini mau mengajarkan kepada bangsa Israel pada masa itu dan juga kepada kita di masa yang sekarang, bahwa sebenarnya tanah itu bukan hanya sekedar benda mati. Tanah itu adalah hidup dan yang memberikan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memaknai bahwa apa yang sudah diberikan Allah kepada kita harus dijaga dan dipelihara. Nah, karena sejak awal penciptaan manusia juga, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adalah untuk dan diberikan kuasa kepada mereka untuk memelihara seluruh ciptaan itu. Itulah sebabnya manusia menjadi mandataris Allah, menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, alam semesta, sama seperti tema yang disampaikan kepada kita pada hari ini, panggilan kepada kita untuk turut serta memelihara alam. Alam semesta itu adalah seluruh bumi dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Dan Allah sudah memberikan itu kepada manusia untuk dikelola dan dipelihara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga ingin memberikan kita pengertian bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk memenuhi kehidupan kita, untuk menjadi sumber dari kehidupan kita, itu harus dijaga dan dipelihara sebagaimana kita yang dipilih oleh Allah menjadi mandatnya untuk meneruskan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan adalah untuk meneruskan pekerjaan Allah. Nah, karena dari pekerjaan kita, dari situ kita bisa hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka mengatur kehidupan kita untuk menghasilkan kebutuhan kehidupan kita, Allah juga ingin memberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Ada banyak orang yang bekerja hanya oleh karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan itu sejak awal diberikan kepada manusia itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, jadi bekerja bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga termasuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya di dalam melanjutkan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka melalui firman Tuhan ini yang disampaikan kepada bangsa Israel bahwa panggilan untuk memelihara alam semesta juga merupakan kelanjutan dari pekerjaan kita sebagai mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini, yang dimana di dalam setiap apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita harus menggambarkan bagaimana juga Allah itu adalah seorang sosok yang bekerja, seorang sosok yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita sebagai mandatarisnya harus melanjutkan pekerjaan itu untuk memelihara seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu yang sama-sama kami renungkan melalui ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menerangkan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami boleh
melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nats persembahan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.